Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi muncul bak pahlawan ya. Jadi bagi warga Jawa Barat ini memang harus bersyukur ya memiliki pemimpin atau gubernur seperti KDM Kang Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing, Bapak Syah ongkode kita ya. Jadi kemarin tuh viral ya di media sosial, tepatnya di Samsat ya, di Samsat Kabupaten Bandung kalau nggak salah. Karena apa viralnya ya, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi muncul sebagai pahlawan ya bagi warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor bermobil ya. Maka kalau seandainya belum balik nama itu kendaraan, masih BPKB-nya itu atas nama pemilik mobil pertama ya, yang padahal sudah dibeli. Itu kalau mau bayar pajak nggak usah pakai KTP. Tetapi ketika di Samsat ya, ke kantor Samsat, banyak orang yang mengeluhkan ya, banyak orang yang mengeluhkan bahwa tidak sesuai dengan surat edaran dari gubernur, bahwa seperti lagu lama ya, ke kantor Samsat itu mau bayar pajak tetap harus membawa KTP asli dari pemilik mobil pertama atau sesuai dengan nama yang ada di BPKB. Kan ini viral ya. Jadi hati-hati bagi kalian, terutama para pejabat yang tidak sinkron ya, tidak sesuai dengan kebijakan pemimpin kalian ya. Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, masyarakat itu punya HP ya. Punya HP masyarakat sekarang itu ya, apa-apa akan viral. Ya kalau udah viral kita tahu semua lah. Kalau udah viral pasti Kang Deddy Mulyadi akan turun tangan, dan akhirnya ada beberapa pejabat yang langsung dipecat oleh Kang Deddy Mulyadi. Bukan dipecat ya, tapi dinonaktifkan sementara. Itu juga pukulan telak bagi kalian-kalian yang memang selama ini menjadi penunggu status quo. Terlalu keenakan. Nah, agar tidak penasaran lah, kita tonton dulu pada video berikut ini ya, cekidot. Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Si di sini Mau lihat STT KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, atas nama saya. Paling kalau nggak ada ini, STNK-nya kita tandain. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP aslinya gitu. Oh, oke. Apa? Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah beli sih. Udah punya saya motornya mah. Apa ya? Assalamualaikum, sampurasun, bejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta, dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian, sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya, dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kita sudah menyaksikan ada satu orang yang namanya Lantang ya. Sesuai dengan namanya, saudara Lantang ini sangat lantang sekali menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan juga itu lagian sudah menjadi surat edaran gubernur ya, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi ya, di Gubernur Jawa Barat. Memang apa salahnya juga masyarakat itu
membela diri. Apalagi ini seorang gubernur sudah benar-benar mengeluarkan surat edaran. Tetapi bagi saya secara pribadi sih, kenapa tidak menjadi pergub aja, bukan hanya surat edaran? Kan gini ya. Jadi sebuah negara, sebuah daerah gitu kan, sebetulnya itu tidak cukup hanya memiliki otoritas pemimpin secara individual saja, tetapi sebuah daerah ataupun negara itu membutuhkan sistem, yang mana ya sistem itu kan nantinya akan ada aturan terstruktural, ya aturan struktural itu lebih kuat dan bisa jadi pegangan yang lebih kuat untuk masyarakat juga. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang sudah ada pun itu hanya sifatnya sementara, seperti halnya kemarin mungkin meniadakan study tour, ya itu udah tahun kemarin aja. Sekarang itu udah banyak yang study tour lagi. Kemudian barak militer, ya mahasiswa yang nakal dikirimkan ke barak militer, itu udah gak berlaku sekarang. Yang nakal gak dikirim, gak ditindaklanjut ya. Tetapi biar gimana pun, bagi saya secara pribadi ya Kang Deddy Mulyadi tetap menjadi gubernur yang paling baik, yang terbaik lah untuk saat ini, dibanding dengan gubernur yang lain di daerah lain, dibanding dengan gubernur Jawa Barat sebelumnya. Ya saya jujur saja, meskipun memang secara ideal ya, kalau dikejar secara ideal mah gak bisa semua orang juga ya. Yang jelas ada sedikit lah kekurangannya, wajar lah. Tetapi yang mana masyarakat sekarang memang lagi euforia dengan memiliki kepemimpinan seperti KDM. Meskipun ada beberapa pihak yang secara akademis memang mengkritik, tapi sifatnya objektif juga. Memang benar ya, ketika beberapa kebijakan hanya dikuasai oleh pribadi seorang pemimpin, ya tidak dengan keputusan secara birokrasi melibatkan DPR, itu memang kesannya itu hanya sebagai surat edaran, ya tidak kuat secara birokrasi, secara struktural gak kuat sama sekali ya. Dan itu juga melemahkan instansi kepemerintahan itu sendiri. Jadi sudah terasa ya, tidak bisa diganggu gugat. Ini memang benar adanya seperti itu. Nah, meskipun demikian, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur sudah meringankan bagi masyarakat yang berniat membayar pajak. Kan Kang Deddy Mulyadi juga pintar, daripada orang-orang nggak bayar pajak ya lebih baik bayar pajaknya itu tidak dipersulit. Saya juga aneh dan heran ya, bukan hanya di Jawa Barat tetapi seluruh Indonesia. Bayar pajak itu susah banget. Lagian masyarakat juga kan banyak yang nggak bayar pajak. Ya bisa karena nggak punya uang, apalagi dipersulit ya. Oke, bagaimana menurut kalian terkait peristiwa ini? Ya, seolah-olah ada tumpang tindih aturan gubernur begini, aturan yang sudah ada, yang sudah mengakar, yang sudah menjadi status quo begini ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.